Halo, selamat malam. Presiden Joko Widodo urung melakukan reshuffle menteri di Rabu Pon 1 Februari. Kabar reshuffle menyeruak seiring PDI Perjuangan mendesak Nasdem keluar dari kabinet buntut dari deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan. Gonjang-ganjing koalisi partai pendukung Jokowi dikabarkan membuat tarik-menarik pembahasan reshuffle di istana berjalan alot. Akankah koalisi ini mampu bertahan hingga akhir masa jabatan Jokowi di tengah konstelasi pemilu 2024 yang semakin memanas? Gonjang-ganjing reshuffle koalisi Jokowi bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Rabu Pon. Bener? Ya nanti tunggu aja. Itulah jawaban Presiden Joko Widodo saat ditanya soal reshuffle kabinet yang disebut akan dilakukan pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Namun Presiden tidak menjawab secara lugas apakah reshuffle kabinetnya benar-benar dilakukan atau tidak. Sudah memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Isu perombakan kabinet sudah bergulir sejak akhir tahun 2022 dan kian kencang saat memasuki awal tahun 2023 meski waktunya masih tarik ulur. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Joko Widodo sudah memberi masukan dan rekomendasi nama. Namun, reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Presiden. Kami sudah memberikan masukan kepada Bapak Presiden tentang beberapa nama menteri dan itu semua nanti Bapak Presiden yang mengambil keputusan. Sejumlah menteri kabinet Jokowi mulai dipanggil ke istana pada Selasa 31 Januari kemarin. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tak menampik adanya sinyal reshuffle. Bahkan Airlangga menyebut akan adanya peristiwa politik yang terjadi pada hari Rabu. Politik nantinya, tunggu hari Rabu. Hari Rabu ada Pak? Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Sebelumnya secara terang-terangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meminta Presiden mengevaluasi kinerja dua menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, mayoritas publik sudah menghendaki adanya reshuffle kabinet. Seperti hasil survei Carta Politika periode Desember 2022 yang menunjukkan sebanyak 61% responden setuju terhadap reshuffle kabinet. Selain itu, hasil survei Poltreking Indonesia sebulan sebelumnya juga menyebut mayoritas responden sebanyak 42,8% setuju adanya perombakan kabinet. Di tengah isu reshuffle yang membidik menteri dari Partai Nasdem dan kabar memanasnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 26 Januari 2023. Surya Paloh mengaku pertemuannya dengan Presiden selama 1 jam 20 menit diterima dengan baik oleh Presiden. Namun, ia menegaskan bahwa reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden dan dimaknai sebagai proses kematangan berpolitik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, ya kita memang harus bisa pahamin. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini.
dua orang sahabat yang secara emosional seperti kita ketahui begitu dekat. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkap isi pemanggilan Ketua Umumnya Surya Paloh ke istana pada Kamis lalu. Sugeng menyebutkan salah satu poin yang dibahas terkait deklarasi Anies Baswedan. Selain itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan komplain pada keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden pada Oktober 2022 lalu. Dan itu diakui salah satunya ya, dengan bahasa yang ringan lah Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi komplain kenapa kita mendeklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Nah, meskipun Pak itu Surya dibahas dalam pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya. Tetapi juga sebatas itu saja kata Pak Surya ya. Apapun alasannya, meski reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden, hendaknya tarik ulur yang terjadi bukan mempertimbangkan alasan politis semata, tapi juga mempertimbangkan kinerja pemerintahan. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebu Pon. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan melihat survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Selain itu juga bagaimana masyarakat memandang isu reshuffle yang berembus beberapa bulan belakangan. Kita coba tunjukkan dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Nana. Ini ada hasil survei dari lembaga Anda dan juga dua lembaga survei lainnya yang memotret opini publik terhadap kinerja pemerintahannya Pak Jokowi dan juga bagaimana kemudian publik memotret ataupun melihat rencana reshuffle yang akan dilaksanakan oleh Presiden yang tidak kunjung dilaksanakan. Saya beberkan yang punyanya lembaga survei Indonesia dulu. Nanti bagiannya Mas Toto yang menjelaskan. Oke, kepuasan terhadap kinerja Presiden, surveinya Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini berarti yang paling baru ya 7 sampai 11 Januari 2023 ternyata masyarakat ataupun publik ada 18,7% yang sangat puas terhadap kinerja Presiden, yang cukup puas 57,5%, artinya yang puas secara keseluruhan terhadap kinerjanya Presiden sebesar 76,2%. Ini sangat tinggi sekali kalau dibandingkan kemarin-kemarin kita lihat ada penurunan yang signifikan pada saat kasusnya Verdi Sambo. Oke, yang kurang puas ada 14,8%, tidak puas sama sekali 5,7%. Total yang tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 20,4%. Tidak tahu atau tidak jawab 3,3%. Itu tadi hasil surveinya LSI tentang kepuasan terhadap kinerja Presiden. Kita lihat berikutnya surveinya Carta Politika. Oke, silakan Mas Toto, ini hasil survei lembaga Anda dijabarkan. Iya, kalau kita lihat pertama dibandingkan dengan Lembaga Survei Indonesia ini selisih sekitar sebulan ya. Tapi memang kita bisa melihat kalau ditarik data tren dari misalnya 6 bulan terakhir memang ada tren kenaikan. Kalau kita coba lihat di survei Carta Politika yang masuk dalam wilayah kepuasan ada 72,9%. Saya pikir bukan hanya LSI dan Carta Politika, Mas Burhanuddin Muhtadi, indikator ada di angka 72 atau 73%. Sebetulnya kalau mau sedikit meralat, saya melihat tren naik turunnya itu bukan pada saat kasus Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo betul berpengaruh dalam sektor bidang hukum. Tapi sebenarnya penurunan terjadi pada saat pasca kenaikan BBM tanggal 3 September. Nah, tapi itu juga yang kemudian menjadi titik balik. Kalau kita lihat di survei bulan Oktober atau November, itu memang sudah mengalami kenaikan di angka dari sekitar 62%, turun dari 68 ke 62%, kembali lagi ke angka yang relatif sama, 68 sampai 69%. Ini linear memang misalnya dengan data inflasi. Kalau kita bicara month-to-month September, betul pasca kenaikan BBM ada kenaikan sekitar 1,17% angka inflasi. Tapi memang data month-to-month di bulan Oktober itu langsung mengalami deflasi 0,11%. Selain variabel lain misalnya ada pengaruh psikologi publik terkait dengan keberhasilan KTT G20 misalnya, tetapi faktor ekonomi itu yang menentukan. Nah, itu yang menurut saya menyebabkan angka ini bisa dikatakan betul, Rifana tadi mengatakan sangat
tinggi karena memang kalau kita bandingkan dengan data kepuasan publik sebelum pandemi terjadi, misalnya di data bulan Januari 2020 itu angkanya juga bahkan tidak mencapai angka ini, tapi hanya berkisar di angka 69 sampai 70%. Jadi memang ini modal yang sangat besar dan sebuah yang bisa kita underline ketika biasanya presiden menjelang masa pensiun Turun, itu sering kemudian dikaitkan dengan istilah lame duck government dan biasanya indikatornya adalah penurunan kepuasan publik yang dulu pada zaman SBY terjadi dan semenjak Juli 2011 bahkan kepuasan publik terhadap SBY tidak pernah mencapai angka 60%. Tapi Mas Toto, berarti angka 72,9% ini dalam sejarah ataupun selama Pak Jokowi memimpin hampir 9 tahun ini yang paling tinggi berarti ya? Bisa dikatakan, apalagi kalau kita mengacu data terbaru tadi Lembaga Survei Indonesia 76%, saya bisa mengatakan ini angka paling tinggi. Oke, jadi dengan modal 72 sampai 76% lah, kita bisa recap itu adalah modalnya Pak Jokowi nanti jelang lengser. Kita nggak tahu apakah bisa naik, bisa turun. Kondisi ekonomi tahun 2023 itu yang mungkin bisa mempengaruhi lebih ya. berat, tapi paling tidak ini modal awal untuk menghadapi pengakuan dari Presiden sendiri bahwa situasi ekonomi 2023 akan lebih berat. Oke, slide berikutnya, surveinya Carta Politika lagi, kita lihat. Nah ini opini masyarakat, silakan Mas Toto. Nah ini sebenarnya kalau mau dibuka ada data slide sebelumnya yang kita tidak hanya uji pada bulan Desember ya. Jadi dari 6 kali rilis survei yang kita lakukan di selama tahun 2022, sebelum masuk ke pertanyaan ini itu sudah sudah ditanyakan terlebih dahulu mengenai kepuasan terhadap kinerja kabinet. Jadi kita selain ingin menguji kepuasan terhadap presiden, kita uji juga. Nah memang di situ mulai terlihat gap. Tidak ada di slide ini, tapi kepuasannya itu ada di angka sekitar 60%. Jadi kepuasan terhadap menteri-menterinya Pak Jokowi? Ada di angka 60%. 60%. Betul tidak buruk, masih ada di atas garis psikologis 60%, tapi kan di situ ada pertanyaan. Kenapa gapnya terjadi? Kepuasan terhadap presidennya ada di angka 70%-an, lalu kemudian kepada menterinya hanya di angka sekitar 60%. Ada apa di situ? Apakah karena orang merasa lebih fanatik dengan Jokowi, sehingga di situ berarti terjadi bias partisan attitude. Atau kemudian memang kinerja menterinya yang jelek. Nah, masuklah ke pertanyaan berikut ketika ditanyakan terkait dengan penilaian publik terhadap reshuffle kabinet. Ada data yang linear, ternyata memang dari orang yang 72,9% menyatakan puas, tapi 61,8% menyatakan setuju dengan adanya reshuffle. Yang ini mengindikasikan artinya saya puas, tapi saya ingin sesuatu yang lebih berbeda, baik. yang itu baru. yang menurut saya menyebabkan ya diskusi ini menjadi menarik ya. Oke, tapi gap yang cukup besar ya dari 72% ke 60%-an itu sekitar 12% itu faktornya apa? Apakah karena memang kinerja menterinya yang buruk sehingga masyarakat menginginkan ada pergantian menteri di posisi menteri atau memang karena situasi politik atau apa sih Mas? Ya, variabel pertama bisa juga dilihat dari kacamata bahwa tingginya angka dari kepuasan publik terhadap presiden dan menimbulkan gap terhadap kinerja menteri itu disebabkan oleh fanatisme atau sikap emosional dari sebagian responden terhadap sosok Jokowi. Sehingga kemudian saya sebutkan tadi, puasnya ini belum tentu karena puas karena keseharian, tapi karena ada bias partisan attitude. Tapi bisa juga dari kacamata lain memang karena ada ketidakpuasan dengan menteri-menterinya. Tapi ketidakpuasan ini apakah bisa diartikan secara rasional? Belum tentu juga, karena saya merasa tidak mungkin masyarakat mengetahui apa sih KPI atau Key Performance Indicator dari masing-masing menteri. Jadi sifatnya lebih umum dan memang masih bercampur dengan sikap emosional. Oke, tapi dengan modal 61,8% harusnya Presiden pede ya untuk bisa melakukan reshuffle ataupun kocok ulang menterinya. Karena ternyata publik 61,8% mendukung. Betul, Presiden. tapi dengan catatan artinya ada harapan dari masyarakat untuk perbaikan kinerja. Nah, apakah kemudian reshuffle yang dilakukan, andai kata akan dilakukan, memang fokus juga pada perbaikan kinerja, tidak, itu menjadi sangat penting. Oke, itu tanda tanya, kinerja atau politis. Nanti akan dibahas kan? Nanti akan dibahas, oke. Selanjutnya, ini tampaknya ada hasil dari Poltreking Indonesia, saya yang jelaskan dari lembaga survei Poltreking Indonesia, periode survei ini lebih lama lagi ya dari punyanya Mas Toto, tadi di bulan Desember, LSI di bulan Januari, kalau Poltreking di tanggal 21 sampai 27 November 2022 sebetulnya agak mirip. Kalau yang sangat setuju 10%, cukup setuju 32,8%, artinya publik yang setuju Presiden melakukan reshuffle kabinet ada 42,8%, yang kurang setuju 24%, yang sangat tidak setuju 1,5%, totalnya yang tidak setuju kalau Presiden melakukan reshuffle
25,5%. Yang tidak tahu atau tidak jawab 31,7%. Itu tadi hasil surveinya Poltreking Indonesia, Mas Soto. Dan setelah ini kita akan nanti berdiskusi juga, menanyakan kepada para narasumber yang sudah hadir di studio, apakah faktor politis lebih kental yang digosipkan akan di-reshuffle atau yang mendorong akan reshuffle. Oke, dan ternyata Rabu Pon 1 Februari sudah lewat. Masih ada Rabu Pahing, masih ada Rabu Pon berikutnya. Artinya masih bisa terjadi reshuffle gitu. Lolos dari lubang jarum. Nanti kita akan tanya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Meskipun didesak PDI Perjuangan merombak kabinetnya, Presiden Jokowi tampaknya bergeming. Rabu Pon 1 Februari yang ditunggu-tunggu ternyata tidak terjadi reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Apakah Presiden Jokowi memilih menjaga soliditas partai koalisi pendukungnya di tengah ketegangan hubungan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam, Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Oke, ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri. Selamat malam, Gus Coy. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejuk sekali ya kalau ada Gus Coy di sini ya. Udah 2 kali datang ke sini loh. Ada politisi sekaligus juru bicara dari PDI Perjuangan, Bang Rifki Karsayuda. Selamat malam, Bang Rifki. Malam, Assalamualaikum. Jadi PDI Perjuangan itu sudah menyusun daftar juru bicaranya yang muda-muda. Salah satunya adalah Bang Rifki. Waalaikumsalam. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Soto. Selamat malam, Nana. Dan bergabung juga melalui sambungan virtual Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ini teman-teman pemilih muda yang punya hak suara 60% dalam pemilu 2024 nanti, berhak untuk bisa mengkritisi ataupun bertanya kepada para narasumber karena kalian bayar pajak juga, yang pajaknya itu diberikan untuk membayar gaji para menteri. Jadi apakah perlu reshuffle kabinet? Nah, kalian bisa bersuara, kalian bisa memberikan kritik kepada partai-partai koalisinya Pak Jokowi di sini. Saya mau pertama kali ke PDI Perjuangan dulu. Bang Rifki, nah Rabu Pon 1 Februari udah lewat. Ternyata desakannya PDI Perjuangan ini sepertinya tidak didengar sama Presiden Jokowi. PDI Perjuangan merasa tidak diakomodasi oleh Presiden Jokowi, makanya nggak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi dan saya dan kader-kader PDI Perjuangan yang lain itu sama. Oke. Kami berada dalam satu rumah. Pola komunikasi kami dalam satu rumah tentu sangat baik. Secara moral dan konstitusional, kami bertanggung jawab kepada pemerintahan ini karena bukan hanya sebagai partai pengusung Pak Jokowi 2014-2019, kami juga diberikan mandat oleh rakyat sebagai partai pemenang pemilu dalam 2 pemilu terakhir. Sehingga dalam posisi itu kami tentu harus terus melakukan pengawasan kepada pemerintahan ini, kepada presiden, kepada para pembantu presiden, dan secara internal kami memberikan report secara berkala kepada presiden terkait dengan kinerja-kinerja para pembantu presiden. Salah satu indikator yang kami gunakan untuk melihat kinerja para pembantu presiden di kabinet itu adalah kami menggunakan mata telinga 128 anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang bertugas di seluruh alat kelengkapan dewan. Kami memiliki fakta, data, dan seluruh instrumen untuk menyatakan bahwa pengawasan yang kami lakukan itu bukan berdasarkan atas kebencian, tapi berdasarkan atas data. Ambil contoh misalnya. Pernyataan Pak Jarod Saiful Hidayat. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai, sekaligus kader partai yang ditugaskan di Komisi 4 DPR RI. Komisi 4 DPR RI itu mitra kerjanya salah satunya adalah Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian. Kebetulan 2 menterinya dari Partai Nasdem. Jadi itu kebetulan ya? Kebetulan dari Partai Nasdem. Kalau kita ikuti RDP, rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan 2 menteri itu banyak sekali catatan yang diberikan bukan hanya oleh PDI Perjuangan, tapi oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI. Ambil contoh, ada proyek-proyek strategis nasional yang merupakan direktif dari Presiden. Presiden misalnya menugaskan kepada Menteri Perhubungan untuk memindah pelabuhan
dari Sungai Musi di Palembang menjadi pelabuhan samudra. Agar kemudian pelabuhan itu bisa lebih kompetitif, menjamin bagaimana hilirisasi, industrialisasi, dan seterusnya. Lokasi yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan direktif Presiden itu berada di kawasan hutan. Memerlukan kemudian pelepasan kawasan hutan untuk menjadi area penggunaan lain. Tapi kemudian bertahun-tahun, saya ingat lebih dari 2 tahun, izin pelepasan kawasan hutan itu tidak diterbitkan oleh Kementerian LHK. Nana bayangkan, ini direktif Presiden, program strategis nasional itu diperlambat sedemikian rupa. Bayangkan kalau kemudian pengajuan izin itu dilakukan oleh badan swasta murni, bukan dalam konteks proyek-proyek strategis nasional. Jadi PDI Perjuangan sekali lagi tidak mendasarkan statementnya pada kebencian. Kenapa kami mengusulkan reshuffle? Karena kami melihat dari kinerja dan indikatornya jelas. Dari 128 anggota DPR fraksi PDI Perjuangan itu melihat data hanya 2 menteri Nasdem saja yang kemudian kinerjanya buruk. Tidak. Ada menteri lain. Kenapa yang disebut di publik itu hanya 2 dan kebetulan itu dari Partai Nasdem? Pak Jarod ditugaskan di Komisi 4 DPR RI. Ya beliau menyampaikan apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan, dan fungsi pengawasan yang melekat pada diri beliau. Jadi saya ingin menjelaskan pada forum yang baik ini. Tadi Nana membuka acara kita dengan mengatakan bahwa PDI Perjuangan mendorong reshuffle karena ada deklarasi calon presiden Anies Baswedan. Itu pernyataan Pak Jarod Saiful Hidayat di kantor DPP PDI Perjuangan mengatakan bahwa salah satunya selain faktor kinerja adalah faktor politik karena Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Itu pernyataan resmi dari Ketua DPP Anda, Pak Jarod. Pak Jarod mengatakan ada faktor politik, ada faksun politik, ada etika politik. Kita berada dalam satu ruang koalisi yang sama di pemerintahan dan di parlemen. Tentu mestinya segala keputusan-keputusan penting dalam konteks politik kita diskusikan bersama. Ada silaturahmi politik yang harus kita lakukan, komunikasi politik yang kita lakukan. Kalau kemudian fatsun-fatsun itu dilanggar sebagai dalam tanda kutip pimpinan fatsun yang mana ini yang dilanggar? Fatsun komunikasi. Kalau komunikasi kenapa nggak komunikasi dulu ke Nasdem? Kenapa harus terbuka keluar? Loh, kenapa Nasdem juga tidak komunikasi dulu dengan baik-baik dengan kami? Kan bisa dibalik juga begitu. Nah, karena itu ini nggak usah kita perpanjang. Dalam pandangan PDI Perjuangan, reshuffle itu senafas dengan keinginan rakyat. Berarti urgent ya? Kalau menurut PDI Perjuangan urgent ya karena reshuffle PDI ya? Perjuangan itu tidak pernah menutup mata dan menutup telinga atas kehendak rakyat. Kami menghidupkan struktur partai, mesin partai untuk terus mendengar. Dan itu yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum. Karena partai wong cilik. Jadi urgent menurut bukan PDI Perjuangan. Semua partai, semua wong di Indonesia ini direpresentasikan oleh PDI Perjuangan. Jadi menurut PDI Perjuangan urgent Pak Jokowi melakukan reshuffle saat ini? Urgent. Saya mau tanya ke Golkar. Bang Nurdin, menurut Golkar sepakat nggak dengan PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi urgent melakukan reshuffle kabinet saat ini? Jadi reshuffle itu dalam konteks pemerintahan adalah hak daripada kepala pemerintahan oleh presiden untuk mengganti, merombak, membenahi daripada pemerintahannya. Kalau saya berpandangan bahwa saat ini sampai kepada masa periode Pak Jokowi Oktober 2024 itu sudah sangat riskan untuk melakukan reshuffle. Kalau pendekatannya yang disampaikan tadi oleh... Sudah sangat riskan. Sangat riskan. Kenapa? Karena sekarang ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden. Pertama adalah kita saat ini menghadapi sebuah situasi yang katanya tidak menentu. Itu krisis global. Ya. Banyak hal yang harus dibenahi dalam negeri. Oleh karena itu perlu kestabilan. Kestabilan politik, kestabilan untuk membangun ekonomi. Kemudian yang kedua adalah tahapan pemilu ini sudah berjalan. Tapi kalau pendekatannya kinerja, itu adalah hak murni Presiden untuk memperbaiki daripada kinerja pemerintah. Itu adalah hak Presiden. Ya. Tapi kalau pendekatannya ada unsur politiknya tanda petik, saya tidak setuju. Kenapa? Karena koalisi ini adalah ibaratkan dalam sebuah rumah besar, dia rumah Indonesia. Tapi ada rumah-rumah yang tidak bisa diintervensi oleh rumah besar itu. Ya. Jadi ada kamar-kamar. Ada kamar-kamar. Jadi sesama pemilik kamar tidak boleh saling mengintervensi. Tidak boleh. Jadi dalam konteks untuk pemerintahan secara menyeluruh, dalam semua sektor pembangunan, itu adalah wajib koalisi untuk satu dengan presiden. Tapi dalam hal bersifat internal yang tidak rumah besar itu adalah hak, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi bukan soal etis tidak etis, soal hak. Ada hak yang harus diberikan kepada koalisi secara penuh, tapi ada hak yang dimiliki oleh partai yang tidak ada hubungan dengan koalisi. Nah, misalnya gini,
Golkar juga sebetulnya kan sudah mendeklarasikan calon presidennya. Itu Pak Erlangga sejak 3 tahun yang lalu. Ya. Pak Prabowo juga sudah mendeklarasikan diri sebetulnya sebagai calon presiden. Nah, kenapa kemudian sekarang ini ada politisi atau publik yang mendesak kepada presiden untuk reshuffle? Karena faktor adanya calon presiden yang diumumkan yang memang menjadi pesaing. Masuk 3 besar dari surveinya Pak Yunarto, survei siapapun itu adalah selalu. Ini maksudnya Anies Baswedan. Iya, itulah maksudnya. Langsung aja disebut. Nah, aja disebut enggak apa-apa gitu. Nah, karena yang baru dalam deklarasi. dinamika politik ini ada hal yang biasa. Dan menurut saya sangat sehat demokrasi kita ketika ada partai yang lebih awal menyampaikan calon presiden. Setahun yang lalu juga sudah saya menyampaikan soal Pak Ganjar kalau tidak punya rumah di rumahnya bisa ke Golkar gitu. Ya, ditampung lah sama Golkar. Bersanding sama Pak Erlangga itu setahun yang lalu. Itu. Tapi kemudian tidak menjadi viral seperti sekarang karena bukan diumumkan oleh ketua umum partai. Nah, kalau ketua umum partai itulah, tapi itu dinamika politik. Menurut saya ini adalah menyehatkan demokrasi kita karena banyak pilihan-pilihan oleh rakyat untuk melihat pemimpin yang terbaik. Jadi menurut Golkar, Golkar merasa tidak adil kalau misalnya dalam satu payung koalisi ada satu partai yang mendorong partai lain untuk di reshuffle ataupun menilai partai lain untuk di reshuffle ataupun ditendang dari koalisi begitu. Golkar nggak nyaman dengan kondisi itu. Kalau pendekatannya politis menurut saya itu tidak tepat. Ya, karena ada hal yang bersifat politis yang tidak bisa dicampuri oleh koalisi. Gitu. Koalisi ini akan utuh insya Allah. Golkar, Nasdem semua dan Pak Surya juga kita dengar itu harga mati koalisi ini untuk mendukung Pak Jokowi sampai 2024 ya untuk pembangunan bangsa dan negara. Tapi hal-hal yang berkaitan persiapan sesudah 2024 Oktober 2024 itu adalah hak partai. Itu adalah merupakan ranahnya partai untuk menentukan itu. Tidak boleh campur orang lain. Tetapi perlu ada koalisi, perlu ada kolaborasi. Oke, saya mau ke Nasdem sebagai pihak yang didesak-desak untuk keluar di reshuffle. Nasdem merasa bahwa Presiden tidak terprovokasi dengan desakan PDI Perjuangan untuk mereshuffle menteri-menteri Nasdem di kabinet? Kayaknya enggak, alhamdulillah. Puji Tuhan. Masih ada loh Rabu Pahing tanggal 15 Februari. Di bulan Maret masih ada Rabu Pon berikutnya tadi sesuai yang dibilang oleh Mas Toto. Jadi pertama saya seiring senada dengan pendapat. Bukan sesuai tempat duduk. Oke, sesuai. Ini kita juga nggak tahu. Nurdin Khalid senior saya. Dulu waktu saya jadi wartawan itu sering menginterview beliau. Oke, ya. Sekarang saya gantian makanya. Baik, jadi setelah Pak Surya ketemu Presiden ketemu Pak Surya, ngobrol panjang, mungkin 1 jam lebih. Saya tidak tahu persis detail-detailnya seperti apa yang dibicarakan dalam forum itu di istana itu. Tapi intinya adalah semua happy, semua senang, sejuk. Jadi reshuffle, sudah itu. Sudah ditaruh di meja aja, di bawah meja. Desakan ini itu, ya artinya sekarang sudah sejuk. Jadi menurut Gus Coy, menurut Nasdem, Presiden nggak jadi reshuffle kabinet itu setelah Pak Surya ketemu Pak Jokowi? Saya nggak tahu, tetapi intinya sudah sejuk, sudah happy berdua, sudah ada komunikasi. Sebelumnya nggak ada komunikasi sekian bulan. Sekarang sudah ada komunikasi bagi kami Nasdem. Sudah kita serahkan apa yang disampaikan Pak Surya kepada Presiden, apa yang disampaikan Presiden kepada Pak Surya. Selama beberapa bulan tidak ada komunikasi sehingga ada spekulasi yang beragam di masyarakat ini, ya tentang hubungan Pak Surya dan Pak Jokowi selesai. Nah dari situ sudah kita ke depan. Satu, bagi Nasdem diperintahkan seluruh kadernya mendukung full pemerintahan Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi sampai 2024. Satu. Yang kedua, persiapan untuk 2024 sampai 2029 kita punya kandidat sendiri. Kita persiapan itu, kita bekerja untuk itu. Untuk pemilu 2024. Kata Bang Nurdin tadi, ini kedaulatan partai, hak partai untuk mempersiapkan diri. Karena partai ini ditentukan survive apa tidaknya ditentukan oleh kader dan pimpinan partai itu sendiri. Nah oleh karena itu ada dua ini. Di satu sisi, jadi ini mendayung dua karang. Di satu sisi kita tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Yang di satu sisi harus siap berkontestasi. Mempersiapkan diri. Nanti saya tanya ke Mas Toto. Nah di sini
masing-masing harus saling menghormati, menghargai. Nasdem juga tetap melakukan komunikasi dengan partai lain yang juga punya calonnya sendiri. Golkar, Gerindra, mungkin juga nanti PDIP begitu. Jadi ini adalah bagian dari edukasi politik kepada publik. Oke, jadi menurut Gus Coy saat ini ada partai-partai di dalam koalisinya Pak Jokowi yang tidak menghormati pilihan politik dari rekan-rekan koalisinya begitu? Logikanya tidak begitu. Oke, kan tadi ada sebutkan harus saling menghormati. Bukan, ya saling menghormati ya sudah. Tidak usah dibuat kesimpulan seperti itu. Tapi merasa nggak sih bahwa pilihan politiknya ini kita sudah bersama-sama dalam satu rumah koalisi. Tapi kok kayaknya pilihannya ketika nanti akan berkontestasi dipersoalkan. Masa Nasdem nggak merasa kayak begitu? Ya publik memang sudah tahu partai apa yang ini ada di sini loh, masa disebutkan aja. Kita diprovokasi Gus sama Tapi saya tidak perlu mengatakan itu, ya kan? Publik tapi Nasdem yakin ya bahwa Presiden tidak akan terprovokasi gitu, ingin menjaga stabilitas dari payung koalisinya ini. Ya paling tidak sekarang kemarin kan Rebo Pon, kata Ngabalin Rebo Pon ada reshuffle, ternyata tidak. Oke, pede sekali Nasdem nih. Berarti Presiden tidak terprovokasi. Oke, berarti Presiden tidak terprovokasi kalau menurut Bang Nurdin. Tapi terlepas dari semua itu, bagi kami pedoman di dalam Nasdem, Presiden ketemu Pak Surya itu menjadi patokan kami. Nah, jadi garisnya adalah mendukung Jokowi pemerintahan ini sampai 2024. Kami mempersiapkan diri untuk pemilu 2024 dengan Presiden Anies Baswedan. Oke, itu pilihannya Nasdem, itu kepercayaan dirinya Nasdem. Mas Rifki, Presiden tidak terprovokasi tampaknya dengan desakan PDI Perjuangan. Padahal yang bilang udah Sekjen PDIP Mas Hasto, Ketua DPP Pak Jarod. Kalau menurut Golkar sebagai partner koalisinya PDIP dan juga Nasdem begitu ya, sebetulnya pilihan politik itu adalah hak pribadi masing-masing partai, tidak boleh saling mencampuri, tidak boleh saling mengintervensi meskipun sama-sama dalam satu payung koalisi. Yang pertama PDI Perjuangan itu tidak pernah mengintervensi presiden, apalagi memprovokasi presiden. Tidak ada mendesak presiden mereshuffle kabinetnya. Tidak ada bakat provokator di PDI Perjuangan. Kita punya sejarah panjang sebagai partai politik. Kita kemarin baru merayakan hari ulang tahun ke-50, dinamika politik Indonesia kita tahu persis dan kita memahami konstruksi konstitusi bahwa kita berada dalam sistem presidensial di mana seluruh pembantu-pembantu presiden, para menteri sebagaimana ketentuan pasal 17 konstitusi itu sepenuhnya merupakan kewenangan presiden untuk membongkar pasang, mengganti dan seterusnya. Tugas kami partai politik termasuk kami-kami yang menjadi anggota DPR RI adalah melaksanakan tugas konstitusional lain. Melakukan pengawasan dan seterusnya. Satu. Yang kedua, seluruh anggota kabinet, para menteri, para pembantu presiden, ketika sudah menjadi anggota kabinet, betul merupakan bagian dari partai politik ketika dia merupakan anggota-anggota partai politik atau kader-kader partai politik. Tapi sesungguhnya dia telah menjalankan fungsi-fungsi sebagai menteri negara yang harusnya kita lepaskan dari urusan-urusan parsial kepartaian. Nah kebetulan yang menurut kacamata PDI Perjuangan yang memiliki kinerja-kinerja yang kurang positif berdasarkan data yang tadi saya paparkan. Dan tentu kalau kita paparkan lebih panjang banyak data-data yang lain, kebetulan adalah kader Partai Nasdem. Kalau kita perpanjang lagi yang lain mungkin kita akan bisa kemudian memaparkan hal-hal yang lain. Jadi kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan kinerjanya juga bagus menurut PDI Perjuangan? Ya kita mengevaluasi diri terus. Tapi bagus nggak? Ya kalau berdasarkan survei positif kok. Banyak survei yang mana? Termasuk surveinya Mas Toto coba dicek juga. Dan begini, elektabilitas partai itu juga kan secara reguler terus dilakukan survei. Ya. Dan alhamdulillah, wa syukurillah, puji Tuhan, PDI Perjuangan itu di atas 21-22% sampai dengan sekarang. Apakah linear kemudian kinerja Menteri PDI Perjuangan dengan elektoral dari PDI Perjuangan? Salah satu yang membuat persepsi positif itu adalah kinerja Presiden Jokowi dan kinerja para pembantu-pembantu presiden yang merupakan etalase partai. Nah itu pertama. Yang kedua, kami tidak pernah mengintervensi kawan-kawan koalisi untuk mengurus rumah tangganya. Enggak pernah. Kita silahkan saja itu. Kita cuma ingin mengatakan gotong royong yang kita bangun dalam pemerintahan, gotong royong yang kita bangun dalam parlemen itu diikuti oleh sikap berbasis etika politik. Itu silahkan ditafsirkan sendiri. Kita punya indikator umum terhadap etika politik dan pemerintahan. Etika politik. Bang Nurdin, apakah kemudian
merasa sebagai bagian dari partai koalisi, ada anggota koalisi yang melanggar etika politik seperti yang tadi disampaikan oleh PDI Perjuangan. Koalisi ini adalah tidak hanya dalam konteks untuk pencalonan Pak Jokowi, tapi dalam konteks untuk membangun bangsa. Jadi ketika konteksnya untuk mendukung semua program visi misi Pak Jokowi, itu adalah kewajiban daripada seluruh koalisi pendukung pemerintah. Tapi dalam berbicara dalam konteks politik lain dalam persiapan untuk 2024, 2029 itu tidak ada hal etika yang dilanggar. Jadi tidak ada etika politik yang dilanggar. So, itu ranahnya daripada partai. Undang-undang kita, khusus kita mengatakan presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi itu berarti kewajiban partai politik untuk mencari seorang pemimpin yang dianggap bisa memimpin bangsa ini. Itu adalah ranahnya partai politik. Nah, tapi karena ada presidential threshold, maka perlu koalisi. Nah, tapi ketika sudah masuk koalisi, maka kewajiban daripada partai untuk mendukung visi misi presiden. Itu. Nah, etika mana yang dilanggar? Ketika Golkar misalnya 2019 itu Munasnya sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Apakah ada etika yang dilanggar? Dan apakah kita komunikasikan kepada koalisi, kepada presiden? Tidak. Nah, Gerindra sudah mencalonkan Pak Prabowo juga menteri. Yang tidak beretika menurut saya adalah kalau menterinya yang calon presiden itu sudah resmi kemudian tidak mundur. Nah itu. Jadi nanti Pak Erlangga akan mundur kalau dicalonkan. Kalau saya sebagai kader Golkar, apabila itu nanti disaksikan loh banyak orang nih Bang Nurdin. Ini episode berikut tolong dibahas. Saya wakil ketua umum. Kalau Pak Erlangga sudah resmi calon presiden, maksudnya cukup partai yang mendukung beliau itu sebaiknya mundur. Untuk apa? Supaya konsentrasi untuk menjadi calon presiden untuk menang. Jangan terbelah pemikiran beliau di pemerintahan dan calon masalahnya presiden. Sudah ada putusan MK yang membolehkan menteri itu cuti aja, nggak perlu mundur dari kabinet kalau mau maju capres-cawapres. Keputusan itu tidak salah. Tapi etika moralnya bukan etika, supaya fokus, supaya jangan terbelah, ya, jangan terpecah pikiran beliau di pemerintahan, kemudian sebagai calon presiden, apalagi kita menghadapi krisis situasi yang tidak menentu. Jadi kalau Pak Erlangga sudah resmi calon presiden, saya menyarankan beliau mundur. Itu nanti episode berikutnya kita akan bahas. Kalau mundur berarti kan ada reshuffle, mengganggu stabilitas. Itu nanti itu pertimbangannya Pak Jokowi. Saya mau tanya ke Mas Sato. Mas Sato. Itu faktor lain. Itu faktor lain. Begini Mbak, sedikit lagi ya. Kalau Rifki mengatakan bahwa kinerja, kita setuju untuk perbaikan ke kinerja pemerintah. Ada menteri yang kinerja yang kurang bagus sekali itu, tapi itu evaluasinya tidak hanya dari partai, evaluasinya dari tim beliau juga kan ada. Ada macam-macam tim yang dibentuk oleh beliau yang mengevaluasi kinerja. KPI-nya harus jelas. Oke, saya mau ke Mas Sato. Mas Sato, Anda melihat presiden belum, saya tidak bilang tidak jadi ya atau batal ya. Presiden belum mereshuffle kabinetnya Rabu PON 1 Februari kemarin, ini faktor apa? Apakah karena memang tidak ingin terprovokasi oleh desakan PDI Perjuangan, atau mungkin setelah ketemu tadi Pak Surya dengan Pak Jokowi, jadi jaraknya terlalu dekat, atau bagaimana Mas Sato? Sebetulnya ini kan bermula dari patokan yang dibuat oleh persepsi sebagian publik sendiri bahwa reshuffle pasti Rabu PON. Rabu PON ketika diuji dalam ramainya isu ini kebetulan tanggalnya 1 Februari. Lalu kemudian orang berhitung lagi 15 Februari ada Rabu Pahing, 8 Maret ada Rabu PON lagi. Ini kan asumsi yang memang sebelumnya ada patternnya ya. Artinya terlalu banyak hal-hal kompleks yang kita bisa nilai itu baik dalam analisis politik atau analisis weton tadi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi menurut saya kita nggak bisa mengatakan kemarin terjadi sebuah kegagalan skenario. Karena skenario ini masih spekulasi dari publik sendiri gitu. Yang kedua, kenapa sih ini jadi ramai? Sebenarnya apa yang disebut dengan reshuffle ketika dimaknai dalam konteks zakon kabinet dan sistem presidensial yang sesungguhnya, ini peristiwa yang biasa saja. Seperti seorang CEO bisa memecat karyawannya kapanpun, sehari 2 kali pun bisa, sampai hari terakhir sebelum dia lengser pun bisa, ini hal yang biasa saja. Tapi faktanya, realita politiknya kan adalah kita menganut sistem presidensial yang membuat presiden menempatkan kabinet dari satu sisi itu juga bagi-bagi kursi kekuasaan. Sehingga variabelnya bukan tentang capability saja, ada C yang kedua nih, coalition. Itu yang menyebabkan reshuffle kemudian selalu lebih menarik dibahas dari sisi bobot politik tadi. Artinya kita nggak bisa menafikan bahwa karena kabinet sudah terbentuk karena koalisi juga, ada juga alasan reshuffle karena faktor koalisi. politik. Jadi ada
definisi tata ulang kinerja, ada definisi tata ulang koalisi. Nah, ini kan berbarengan, isunya menjadi menarik karena ada sebuah momen politik yang memperlihatkan ada sesuatu yang berbeda antara hubungan Surya Paloh dengan Jokowi atau Nasdem dengan beberapa partai pendukung koalisi lain. Gus Coy dengan mengatakan sempat beberapa bulan tidak bertemu, artinya kan mengakui ada ketegangan hubungan. Sempat berbeda. Katanya 18 kali loh minta waktu, nggak ditemuin sama Presiden. Artinya begini, ini bagaimana tahu kita... dari mana, Nana? Artinya kita sekarang kan mencoba menerjemahkan Jokowi ini sekarang subjektivitasnya seperti apa sih dalam menilai kinerja, termasuk dalam menilai keretakan koalisi. Nah, ini yang jangan sampai semuanya mendikte Jokowi. Tadi PDI Perjuangan betul tidak boleh mendikte Jokowi dengan logika etika berkoalisi yang dimiliki oleh teman-teman PDI Perjuangan. Nasdem juga tidak bisa mendikte Jokowi untuk kemudian memberikan penilaian sesuai dengan logika yang dibangun Nasdem. Kan yang menjadi menarik begini, ada gray area di sini. Ketika ada peristiwa orang mengatakan deklarasi Anies Baswedan. Kebetulan Anies Baswedan persepsinya dianggap antitesis Jokowi. Kalau saya bukan melihat itu, yang jadi pertanyaan dalam kode etik berpolitik, itu bukan tentang Anies Baswedan. Betul Anies Baswedan porsinya sama, bobotnya sama dengan Prabowo, dengan Erlangga yang juga sudah dideklarasikan. Kebetulan Nasdem intens berkomunikasi dan sepertinya akan berkoalisi dengan dua partai oposisi. Yang jelas dalam logika tata negara, membedakan partai oposisi tidak itu adalah bagaimana mereka melihat rezim ini berbeda cara pandangnya dengan saya. Terbukti kok kebijakan penyesuaian harga BBM, kebijakan IKN sama. Nggak salah dong kalau kemudian ada partai lain mengatakan kalau Anda sudah intens berkomunikasi dengan dua partai oposisi, ya lebih baik Anda mundur saja. Misalnya, itu pernah ditunjukkan oleh PAN pada tahun 2018. Kemudian Nasdem menggunakan logika yang berbeda. Itu yang menurut saya sekarang terjadi. Jadi kita sekarang sedang menunggu logika Jokowi ini seperti apa kira-kira? Apa yang dipakai oleh Pak Jokowi menjadi katalisator untuk mereshuffle kabinetnya begitu ya? Betul. Apakah kemudian tadi analogi ataupun analisis yang disampaikan oleh Mas Toto, Nasdem bagaimana tanggapannya Gus Coy? Biasa-biasa aja. Ya itu tadi ada katalisator yang sekarang sedang dipikirkan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Karena Nasdem lebih banyak dalam tanda kutip mau berkoalisi dengan dua partai oposisi. Sebetulnya bukan faktor Anies Baswedan ya, tapi faktor dua partai. Anies Baswedan bobotnya sama dengan dua Prabowo. partai oposisinya ini yang harusnya Nasdem mungkin komunikasi dulu dengan partai-partai koalisi di dalam. Nanti saya mau tanya juga ke Golkar. Apakah koalisi yang dibentuk oleh kawan-kawan di dalam koalisi itu juga komunikasi dengan Nasdem? Sehingga menuntut Nasdem harus koalisi dengan mereka. Masalahnya kan Gerindra PKB satu payung koalisi, KIB satu payung koalisi. Koalisi yang kita bangun ini kan untuk kesana, untuk 2024, bukan hari ini. Nah, meskipun ini bisa ditafsiri macam-macam. Jadi satu, yang kedua, kita katanya tidak mengenal oposisi. Kan itu kuncinya. Mereka hanya di luar pemerintahan. Apa yang salah ketika membangun kerjasama dengan partai di luar pemerintahan hari ini, tapi itu konteksnya adalah 2024, bukan hari ini. Toh hari ini senantiasa kita tegaskan dan kita buktikan di lapangan bahwa tidak pernah ada DPR Nasdem mengkritik kebijakan Jokowi. Tidak ada. Komitmen termasuk sudah ditunjukkan ya. Kenaikan BBM. Ada partai koalisi mengkritik, menolak keputusan Presiden tentang kenaikan BBM. Nasdem tidak, malah paling depan untuk membela ini. Itu jadi menarik Nana menurut saya ya. Nggak, ini buat pembelajaran politik Gus ya. Maksud saya gini, dalam konteks substansi kepada publik ya. Ketika Nasdem mengatakan kami berbeda kok dengan Demokrat dan PKS. Misalnya dalam konteks IKN atau penyesuaian harga BBM. Jelas kami komitmen terhadap pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya buat publik adalah lalu ngapain Anda koalisi dengan dua partai yang jelas-jelas berbeda dengan Anda? Apa yang sedang Anda bawa dalam konteks nilai? Ini kan kita bukan sedang berbicara loyal atau tidak doang dengan Jokowi. Tapi berbicara mengenai bagaimana pilihan sikap didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang bertanggung jawab pada konstituen. Ketika berubah pun selama bisa dipertanggungjawab, nggak masalah. Kenapa nggak diutamakan dulu di dalam payung koalisinya Pak Jokowi ini? Kenapa harus keluar? Itu kan pendapat masing-masing partai. Apa yang salah? Ketika isu misalnya dua partai itu berbeda dalam konteks IKN, dalam konteks infrastruktur, itu kan sementara pendapat mereka. Kami tetap konsisten bahwa
pembangunan infrastruktur oke, IKN oke. Kemudian nanti kita kerjasama 2024 dalam konteks koalisi perubahan. Di sini kan ada diskusi. Ya, substansi untuk dilakukan perubahan sebagai koalisi 3 partai ini, ya, itu kan nanti kan ada perdebatan di dalam. Tapi dalam konteks keindonesiaan, bukan dalam parsial-parsial seperti ini, ya kan? Dalam konteks ke depan, ya kita harus saling menyesuaikan antara 3 partai ini. Begitu kan? Bagaimana kemudian Kami bisa mendayung di 2 bertahan. karang dengan 2 pilihan yang berbeda? Ini menarik sekali. Nanti kita harus teruskan, tapi harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini perdebatannya keras sekali nih, perdebatannya seru sekali. Saya ingin tanya lagi. Oh belum. Oke, setelah ini. Nggak, tapi tadi di break keras sekali. Saya bilang, makanya harus ditunjukkan dong. Saya mau ke Golkar dulu ya. Bagaimana kemudian Golkar kan terkenal dulu sering ya ada di setgap koalisinya Pak SBY, kemudian banyak berbeda sikap. Jadi mendayung di 2 karang. Nah ini Nasdem sedang di satu sisi tetap loyal kepada Pak Jokowi, kepada koalisinya, tapi di sisi lain mempersiapkan diri untuk kontestasi dengan 2 partai yang disebut oposisi tadi. Golkar merasa bahwa stabilitas koalisi bisa terganggu nggak sih, Bang? Pertama, mesti dipahami. Koalisi yang ada sekarang itu koalisi per periode. Bukan koalisi kontinu sepanjang, tidak seperti di Malaysia misalnya. Ya. Koalisi itu sepanjang zaman selama dia berkoalisi. Kalau kita koalisinya per periode. Koalisi yang ada sekarang koalisi 5 tahun. Yaitu mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, calon presiden, kemudian menjadi presiden, dan mendukung semua programnya berkaitan dengan visi misinya pada waktu dia menjadi calon presiden. Itu adalah kewajiban daripada partai untuk mendukung itu. Nah, sesudah 2024 untuk 2029 itu lain lagi, nggak ada lagi hubungannya dengan koalisi yang ada sekarang. Jadi nggak masalah buat Golkar. Nggak masalah. Ketika kemudian Nasdem bersikap itu seperti konstitusi itu. kita mengatakan begitu. Calon presiden, wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu makanya saya katakan tadi, dalam rumah Indonesia ada kamar-kamar sedang sesuai. Nah, ketika kamar-kamar berbicara untuk the next-nya, tidak boleh dicampur oleh presiden, itu ranahnya daripada partai politik sesuai dengan konstitusi. Itu satu. Yang kedua, konstitusi kita mengatakan bahwa kita tidak mengenal namanya oposisi. Nah, Golkar juga sering juga biasa menyampaikan kritik konstruktif, ya. Bukan kritik yang tidak konstruktif. Kritik konstruktif penting bagi. Tapi di periodenya Pak Jokowi ini Golkar nggak pernah memberikan kritik kepada pemerintahan. Kritik itu ada 2, ada yang diketahui publik, ada yang tidak. Nah, itu. Nah, mungkin di sini berbeda. Sama di zaman Orde Baru, bukan berarti tidak ada kritik sama Pak Harto. Saya anggota DPR di zaman Orde Baru ya. Itu kita waktu itu kalau kritik kepada menteri luar biasa, tapi tidak di publik seperti sekarang gitu. Tapi kritik itu ada, bukan tidak ada. Loh, Pak Erlangga juga sering ketemu presiden, biasa ketemu presiden menyampaikan sarang-sarang beliau apa dan sebagainya. Itu hal yang biasa, tapi tidak di publik. Nah, itu etikanya. Nah, itu etika koalisi. Ada yang harus di publik, ada yang tidak gitu. Nah, oleh karena itu sekarang menurut saya tidak ada keretakan koalisi pendukung Pak Jokowi. Sama sekali tidak ada. So, semua kebijakan Bapak Presiden sekarang didukung oleh semua koalisi, tanpa kecuali. Meskipun ada ketegangan hubungan antara PDIP dengan Nasdem ini, soal etika tadi, soal yang disebutkan oleh Pak Rifki. Saya juga tidak melihat ketegangan, karena itu kan hanya ada Pak Hasto, ya, kemudian Pak Jarod. Nah, kemudian sudah itu kan tidak berlanjut. Ya. Yang dikatakan ketegangan, kalau ini 2 partai ini secara institusional, itu tegang terus itu ya. Ini tidak sebetulnya. Itu hanya letupan-letupan politik untuk mendinamisasi dan rangka mencerahkan demokrasi rakyat. Kami meyakini melangkah itu tidak ada yang kami langgar. Etika, fatsun, hukum, perundang-undangan, konstitusi nggak ada yang kami langgar. Jadi hanya perbedaan ini aja, mungkin pilihan aja. Intinya di situ, perbedaan pilihan. Oke ya. Nah, memang kalau ada yang mempersoalkan, ini adalah sesuatu yang baru dalam sebuah perjalanan kita, ya, mungkin baru. Tadi Mas Toto menyebut kasus PAN mundur, itu saya kira agak beda ya, agak beda dengan kasus Nasdem, ya, itu agak berbeda. Persisnya seperti apa? Tapi saya
Karena Pak menganggap itu Jokowi pada berbeda, saat ya. itu maju kontestasi. Berbeda, tapi ke depan saya kira memang harus ada aturan. Koalisi, kemudian kaitannya dengan kita membangun koalisi baru dengan partai di luar kekuasaan misalnya, itu seperti apa? Yang itu harus merubah Undang-Undang 45. Itu. Ya, itu artinya ini pekerjaan kita. Ya. Jadi jangan sampai yang sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak salah, kemudian disalah-salahkan dengan narasi-narasi seolah-olah kami itu di framing. Siapa kami itu tidak yang jangan langsung disebut siapa-siapa gitu. Secara umum kan ada ya yang gitu. Seolah-olah Nasdem di framing salah, tidak etis, tidak menghormati fatsun dan segala macam. Padahal tidak ada. Karena kata Bang Nurdin Halid tadi, kita koalisi 5 tahunan per periode. Baik. Untuk periode berikutnya kan nggak mungkin dadakan. Harus kita persiapkan sejak dini dan pilihan koalisi kita itu siapa, gitu kan? Itu kan tergantung kita, gitu kan? Nggak bisa kita dipaksa untuk dengan siapa kan nggak bisa. Di situ saya kira. Ini Mbak Nana, sebelum kami. Kalau tidak ada presidensial threshold itu, tidak begini keadaan sebetulnya. Harusnya jadi 0. Oke, itu menurut Bang Nurdin. Jadi semuanya bisa nyalon. Dan semua maju ya. Semuanya bisa maju. Oke, tapi saya mau tanya ke Bang Rifki. Bang Rifki, Nasdem seolah-olah merasa di framing, disalahkan kalau menyalahi fatsun politik itu. Kenapa pertanyaannya ke dia? Perjuangan ya? Seolah-olah berhadapan. Itu perasaannya Nasdem aja. Perasaannya Nasdem. Yang jelas itu bukan dari kami. Saya dengan Gus Coy ini baik. Beliau senior. Karena kan PDIP sejauh ini yang mengkritik. Tadi kan saya sudah katakan tidak ada PDI ketegangan. Perjuangan itu sekali lagi memberi kritik atas kinerja. Dan kita tadi sudah bicara tentang konstruksi konstitusi. Kalau misalnya presidensial murni di mana presiden memiliki hak prerogatif kepada pembantu-pembantunya. Dan ketika menjadi pembantu-pembantunya, Anda boleh dari partai politik, Anda boleh dari tidak partai politik, Anda boleh dari manapun. Kebetulan misalnya ketika yang dikritik itu dari partai tertentu, ya jangan nana provokasi lah. Tapi saya ingin tanya ya, bahwa Bang Rifki. seolah-olah kita ini mendiskreditkan Itu tadi pernyataannya. Ini gitu. pertanyaan tadi pernyataannya. Enggak juga bilang ke PDI Perjuangan. Juga. Yang mengkritik selama ini PDI Perjuangan. Jadi begini. Saya ingin tanya, Mas Rifki, kalau misalnya Nasdem tidak memilih jalan politik bersama dengan Demokrat dan PKS dan tidak mencalonkan Anies Baswedan, apakah PDIP juga akan mengkritik kinerja menteri-menteri Nasdem seterbuka ini? Kalau kita bicara konteks reshuffle, PDI Perjuangan akan terus bicara based on kinerja. Dan karena itu mungkin hari ini kita bicara Menteri A, Menteri B, besok kita akan bicara Menteri C dan Menteri D. Tapi ini udah berbulan-bulan PDIP cuma bicara 2 menteri itu aja. Kebetulan, ini dari kan baru, 30 menterinya Pak Jokowi. Ini kan baru beberapa. Menteri dari Golkar juga nggak evaluasi sama PDIP. Kadang-kadang kan wartawan juga yang memprovokasi pertanyaan. Itu Menteri A, Menteri B bagaimana pendapat, kita nggak tahu. Yang kemudian dimunculkan adalah pendapat senior-senior saya. Ya, sehingga kemudian. Karena Menteri Golkar kinerjanya bagus Pak Nana. Nanti jelek apa gimana Nasdem nih menurut itu satu. Yang kedua kalau kita bicara konstitusi kita, partai politik dan atau gabungan partai politik itu kan merupakan syarat untuk mengajukan calon presiden wakil presiden. Titik. Ya, dalam konteks pilpres. Ketika presiden dan wakil presiden dilantik, tidak ada satupun aturan tertulis sebetulnya di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita terkait dengan koalisi di dalam kabinet. Tidak ada. Ya, betul. Tetapi kemudian kita memahami bahwa koalisi di dalam kabinet yang terdiri dari partai-partai politik pengusung presiden, gabungan-gabungan partai politik kalau dalam bahasa undang-undang, itu secara etik. Ada gentleman agreement. Secara etik mereka harus memiliki roadmap bersama. Dan kenapa ada itu, Bu Rifki? Karena ada presidensial threshold. Kalau tidak ada itu tidak ada seperti itu. Itu yang menjebak sebetulnya, yang mengikat presiden. Itu sudah selesai karena Mahkamah Konstitusi berkali-kali menolak permohonan itu. Saya belajar maksud saya penyebabnya di situ sebetulnya. Oh iya. Saya diajarkan oleh Bu Mega untuk jadi konstitusionalis, Pak. Ada satu lagi, Nak. Ini saya mau SOT-nya Pak Surya loh. Saya belum selesai, Bang. Oh ya, silakan. Saya lanjut sedikit. Nah, karena itu kemudian karena tidak ada aturan hitam di atas putih dalam konstitusi dan undang-undang, maka dasar dari kesepakatan dan kesepahaman itu
basically silaturahmi dan komunikasi. Jadi kalau ada dinamika dan seterusnya, mari kita berkomunikasi, mari kita Maksudnya bersilaturahmi. PDI Perjuangan merasa ataupun Agar berharap kemudian Nasdem datang dulu, tafsir-tafsir yang bukan silaturahmi, bukan. sowan, bilang bahwa kita ini mau pisah PDI jalan Perjuangan, nih. Gitu. Golkar, Nasdem, ya kan, Gerindra, PKB, PAN, semua 8 partai politik yang ada di dalam koalisi ini wajibun hukumnya kalau bahasa Gus Coy itu untuk membangun silaturahmi. Iya, jadi maksudnya harus sowan kan? Agar kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yunarto tadi, bahwa etika dalam berkoalisi di dalam pemerintahan itu tidak menimbulkan tafsir yang kurang positif. Oke, soal tafsir. Ya, karena di dalam politik, ya kan. Nah, sedikit. Musuhnya musuhmu. Nah, adalah sebentar. Ya, adalah temanmu kan. Jadi kemudian apa namanya, ini semua harus dicairkan dalam komunikasi. Nah, menurut pandangan saya, kalau kita bicara lebih konkret apa yang dimaksud dengan fatsun dan etika tadi, ya ini aja. Kalau saya dengan Gus Coy dan yang lain-lain lebih sering komunikasi, lebih sering silaturahmi, saya kira selesai. Mungkin Pak Surya diminta komunikasi sowan ke Teguh Umar, ketemu Bu Mega, silaturahmi dan komunikasi. Setuju. Tapi yang harus dipahami sedikit ini, saya mau nyinggung ini. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies, KIB sudah terbentuk, ada koalisi. Ya. Maaf, Nasdem tidak diajak. Oke. Di sini juga ada koalisi. Gerindra, PKB, Nasdem nggak diajak. Kira-kira begitulah kan. Lah, Nasdem padahal mau punya capres ini. Kita punya pertimbangan sendiri, kalkulasi sendiri. Lalu untuk memenuhi 20% itu kita harus dengan siapa ini? Bisa dengan PDI Perjuangan, silaturahmi dan komunikasi kalau siapa ini kan? PDIP sudah punya sendiri. Kira-kira gitu kan? Maksudnya koalisi terpaksa dong kalau gitu. Sendiri kan? Koalisi udah terdesak berarti. Koalisi cukup. PDIP kan sudah punya sendiri. Sudah memenuhi syarat. Nasdem yang kurang. Dengan siapa ya? Tapi kenapa harus memilih berpisah dari PDI? Kebetulan figur yang kami usung, yang kami pikirkan, yang kami hitung, cocok dengan dua partai ini, ya sudah. Nah, di sini apa yang salah? Tapi pernah nggak calonnya itu dikomunikasikan ke PDIP? Yang kedua adalah silaturahim sekarang udah dibangun. Ya udah kita lanjutkan silaturahim. Masih ada peluang, masih ada di depan. Masih ada peluang ya. Bicara soal silaturahim ini, safari politiknya Pak Surya Paloh ini di tengah gonjang-ganjing reshuffle, kemudian hubungan yang panas dingin dengan PDIP, Nasdem, Pak Surya Paloh malah safari politik, Nasdem juga safari politik. Kita dengarkan pernyataannya Pak Surya Paloh berikut ini. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar. Ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beri yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Apa? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Nah, provokasinya jangan terlalu tajam. Oke. Ini maksudnya apa nih? Pak Surya Paloh safari politik, Nasdem safari politik di tengah isu-isu reshuffle. Maksudnya apa? Tujuannya apa ini? Bagus dong, silaturahim nasional. Mengkonsolidasikan koalisi tanpa PDI Perjuangan. Pemimpin itu harus. Selain untuk menurunkan ketegangan, selain untuk edukasi politik. Meskipun kita beda pilihan, gak usah bermusuhan, dan semuanya kan satu tujuannya untuk Indonesia. Menurunkan ketegangan maksudnya berarti memang ada ketegangan di antara koalisinya Pak Jokowi. Ya Allah. Kan tadi Gus Coy yang menyampaikan menurunkan ketegangan. Ya itu jangan sampai, kalaulah ada, ya itu supaya nggak ada. Ya. Kalau belum jangan sampai terjadi. Tapi ada, kan? Gitu kan. Jadi politik Indonesia kata PDIP kan gotong royong. Meskipun di mana-mana kita tetap harus gotong royong. Harus tetap gotong royong. Tadi kata Pak Surya,
kerjasama, saling memahami, ya saling memahami. Oke. Jadi ini kunci. Satu, tahap pertama itu memang ta'aruf, saling mengenal. Mengenal pikiran, mengenal pilihan. Yang kedua, dengan saling mengenal, maka dia memahami. Dengan saling memahami, maka nanti akan saling menolong. Oke. Dengan saling menolong, karena kepentingannya sama untuk kepentingan bangsa, maka ujungnya adalah kemajuan Indonesia. Oke. Kan begitu. Saya mau tanya ke Golkar sebagai pihak yang menjadi partai koalisinya Pak Jokowi yang didatangi oleh Pak Surya dalam rangka safari politik. Ini kalau saya lihat Nasdem sedang safari politik koalisi. Menyolidkan barisan koalisinya Pak Jokowi. Menunjukkan bahwa koalisinya Pak Jokowi baik-baik saja. Nasdem, Golkar gitu. Nana, di era multipartai tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi. Oke. Dan kolaborasi ditentukan oleh silaturahmi. Itu yang dilakukan oleh Bang Surya. Silaturahmi politik itu sangat penting dalam upaya menciptakan kolaborasi. Dan politik itu identik dengan kekuasaan. Politik identik dengan kepentingan. Politik itu sangat cair. Sekarang ini belum ada koalisi yang pasti. Iya, iya. Baru Termasuk semua, KIB berarti? termasuk KIB. Oke. Dikatakan pasti itu ketika dia sudah mendaftar ke KPU. Oke. Baru. Sekarang Sepanjang belum politik pendaftaran semua. kepada KPU, maka sepanjang itu masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Itulah statement Bang Surya, bisa saja Nasdem ke KIB, KIB ke Nasdem. Dan Golkar Itu membuka dalam konteks. peluang itu. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa KIB sangat terbuka untuk partai-partai lain. Nah, koalisi akan permanen 1 periode ketika sudah mendaftar di KPU. Itu baru resmi. Itu adalah konstitusi kita. Nah, oleh karena itu, safari politik dalam rangka silaturahmi politik itu akan mencerahkan demokrasi rakyat, tidak hanya menurunkan tensi politik yang ya di era sekarang ini sudah masuk kepada tahun politik, ya tensi politik, dinamika politik pasti akan tinggi itu. Itu yang dimaksud oleh Gus Dur, saya bantu sedikit lah. Memang senior top. Oke, oke Mas Toto, silakan. Apa maksudnya sih tadi safari politiknya Pak Surya di tengah isu reshuffle? Fakta yang menurut saya nggak apa-apa kok. Konflik perbedaan pendapat yang tajam dalam demokrasi biasa saja. Saya malah takut kalau semuanya harus dibungkus dalam silaturahmi politik. Sesuatu yang harus bersifat sama ujung ke ujung gitu ya. Itu namanya kong kali kong, bukan bagian dari demokrasi. Yang pertama begini, kita akui terlebih dahulu fakta bahwa tadi zakon kabinet tidak ada dalam realita politik kita. Sehingga dan bahkan kalau kita mau jujur ini buah juga kritik saya kepada Jokowi dan Nasdem. Jokowi dan Nasdem dibanding periode pertama itu yang menurunkan derajat kualitas dari prinsip mereka. Bagaimana menerjemahkan kabinet yang lebih profesional. Dulu Jokowi sempat membuat aturan walaupun tidak tertulis mengenai tidak boleh rangkap jabatan. Nasdem pun secara internal membuat aturan itu di periode pertama. Kedua-duanya di periode kedua ingkar terhadap apa yang mereka buat sendiri. Buahnya adalah setiap reshuffle dan kabinet dilihat secara lebih politis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga normal. Apa yang disebut dengan open election. We are entering the open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Situasi politik pasti jauh lebih kompleks. Dulu kita ingat loh, ada partainya Bang Nurdin Halid, kemudian dianggap inisiator hak angket Senturi. Padahal partai pendukung koalisinya SBY. PKS juga berbuat seperti itu. Jadi ini kodrat dari pemilu yang incumbent tidak bisa maju kembali, isu-isu seperti ini termasuk keretakan koalisi, itu pasti ada. Nah ketiga terakhir, apakah keretakan koalisi tidak boleh terjadi? Sangat boleh terjadi. Pertanggungjawaban terbesar dari partai itu bukan terhadap pemimpin koalisinya, dalam konteks ini adalah Jokowi. Nomor satu adalah terhadap konstituennya. Kalau kemudian misal ya, ada yang dirasakan didasarkan pada aspirasi konstituennya dan nilai-nilai yang ada di partainya, pemerintahan ini sudah tidak berjalan sesuai track, kenapa takut untuk keluar? Kenapa takut untuk kemudian mengundurkan diri? Itu adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Kalau kemudian semua dipaksakan bahwa saya pasti sama, tidak ada kritik, itu yang lebih berbahaya buat demokrasi. Tapi kalau Mas Toto bacaannya ketika melihat Pak Surya safari politik ke Nasdem, ke Gerindra PKB, kemudian ke Golkar di tengah isu gonjang-ganjing reshuffle itu dalam waktu 1 minggu loh safari politik itu dilakukan. Apa sebetulnya yang bisa dilihat di situ Mas Toto? Harus diakui kecerdasan politik seorang Surya Paloh ya. Di satu sisi menurut saya ini bagian lanjutan dari pasca pertemuan dengan Pak Jokowi. Lalu kemudian dilanjutkan pertemuan dengan salah satu partai koalisi. Artinya dia menunjukkan ada keseriusan
ketika berbicara mengenai komitmen politik sampai 2024. Di sisi lain, ada keuntungan secara taktis yang bisa ditunjukkan juga secara tidak langsung kepada dua partai pendukung koalisi perubahan. Bahwa saya bisa saja kembali kemudian masuk dalam koalisi yang lain kalau kemudian negosiasi terkait dengan cawapres kah, bagi-bagi kekuasaan kah tidak tercapai. Karena kalau kita lihat bukan hanya ke Golkar, sebelumnya Ahmad Ali dan teman-teman datang ke Sekber Gerindra dengan PKB. Di situ yang ingin ditunjukkan dan kemudian menjadi persepsi, memang yang menjadi jangkar dan role playernya adalah Surya Paloh dan Nasdem. Bang Rifki merasa bahwa Surya Paloh dan juga Nasdem sedang menyolidkan barisan koalisi, bahwa koalisi baik-baik saja tapi belum juga datang ke PDI Perjuangan. Ya kita husnuzon, berprasangka baik, Bang Surya pasti akan bersilaturahmi ke PDI Perjuangan. Amin. Umar, karena hubungan personal antara beliau, Pak Surya dengan Ibu Ketua Umum kami, kita tahu hubungan yang cukup panjang. Mbak Puan malah udah pernah datang ya? Mbak Puan sudah ke Nasdem Tower dan sudah mencium tangan kepada Bang Surya sebagai om dari Mbak Puan. Jadi saya kira PDI Perjuangan telah memberikan contoh keadaban politik ya untuk itu. Nah, saya ingin komentar sedikit. Bukan sekedar cium tangan, cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Cium tangan itu penghormatan, cipika-cipiki itu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, karena itu kemudian kalau Gus Coy tadi menyatakan bahwa nanti Nasdem sendirian. KIB sudah, koalisi Indonesia Raya sudah, lalu dengan siapa? Masa kita nih nggak di PAN? Jadi yang satu pergi menjauh, yang satu ingin mendekat. 2014. Love and hate relationship kayaknya ya. 2019 PDI Perjuangan itu mengusung politik gotong royong. Kita bersama-sama dengan elemen partai-partai politik lain mengusung Pak Jokowi dan kita telah memenangkannya. Dan sampai dengan detik ini platform politik gotong royong diajarkan oleh Bung Karno dan diteruskan oleh Bu Mega itu tidak pernah berubah dari PDI Perjuangan. Tapi kenapa PDI belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden? Satu, selain ini prerogatif Ibu Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres kelima di Bali, kami ingin agar pemerintahan ini, pemerintahan Presiden Jokowi yang kami usung sampai dengan 2024 itu stabil. Kita akan mengalami kemudian dinamika yang tidak mudah dalam konteks politik dan ekonomi 2023-2024. Terlalu dini rasanya kemudian dinamika ini dijawab dengan kita berspekulasi siapa calon presiden dan wakil presiden. Masih cukup waktu untuk itu menurut PDI Perjuangan terlalu cepat ya. Masih ada 10 bulan. Jangan terlalu khawatir dengan ini semua. Saya sepakat dengan Bang Nurdin Halid. Putusan gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden wakil presiden akan ditentukan di meja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi kalau menurut PDIP terlalu cepat ketika partai seperti Nasdem sudah mengumumkan jangan merasa ditinggal. Jangan merasa sendirian. Gus Coy, I'm here with you. Karena PDIP juga sendirian sekarang ini. Karena KIB udah punya, Gerindra PKB udah punya. Karena PDIP sudah karena tafsirnya bisa dibalik. Berarti kawan-kawan ninggalin PDI Perjuangan dong. Kalau kita baper bahaya bangsa ini. Bangsa ini jangan dibangun dengan cara baper. Betul. Saya ingin tanya nanti. Padahal kita ingin diajak PDIP. Melalui forum ini kita harapkan Pak Surya dengan Bu Mega nanti ketemu setelah ini. Mungkin bisa saling membawa pesan. Setelah ini apa tanggapan dari teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda yang jumlahnya 60%. Teman-teman mahasiswa nanti bisa mengkritik dan juga bertanya kepada para narasumber. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Silahkan perwakilan dari Unsri untuk bertanya, mengkritik ke para narasumber karena ini adalah partai-partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi yang menteri-menterinya duduk di pemerintahan dan membidangi banyak hal begitu ya. Silahkan siapa perwakilannya? Ladies first atau bagaimana? Silahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi ya, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya, menanggapi beberapa hal bahwasanya terkait gonjang ganjing reshuffle ya yang terjadi saat ini,
Ya ini merupakan isu elit gitu ya, tidak menyentuh pada masyarakat secara langsung. Namun kami sebagai pemilih pemuda berhak juga untuk menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi saat ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan tahun ini kita katanya resesi ekonomi gitu ya, dan kemudian tidak hanya resesi ekonomi tapi juga ada turbulensi di bidang politik gitu ya, karena tahun politik, kemudian juga menanggapi beberapa hal tadi ya, adanya gonjang-ganjing di antar koalisi dari kabinet Jokowi. Kami memandang bahwasannya hal tersebut ya tidak perlu lah, kalau reshuffle gunakan kinerja gitu kan, by data, nggak cuma sekedar alasan politis ataupun ya baperan gitu ya. Jangan sampai karena baper jadi didorong-dorong lah presiden untuk melakukan reshuffle tidak berdasarkan data. Kemudian perlu kami sampaikan juga ya beberapa hal. Lebih baik menteri-menteri memang apabila nanti di reshuffle itu yang memang tidak berpihak pada masyarakat gitu ya. Seperti menimbulkan kegaduhan. Kemarin viral juga terkait wacana KD 9 tahun gitu ya. Kemudian juga masalah BBM dan sebagainya. Nah, barangkali itu yang lebih baik untuk dievaluasi gitu ya, dibandingkan menteri-menteri yang dinilai dari segi politis gitu ya. Oke. Satu lagi, poinnya menarik sekali tadi bahwa reshuffle jangan berdasarkan penilaian politis tapi kinerja, dan lebih baik yang di reshuffle adalah menteri-menteri yang berkaitan dengan yang teknis. Satu lagi, ada? Ya, terima kasih, Kak Nana. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Salam kenal, saya Muhammad Abror kepada Bapak sekalian dari Universitas Sriwijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kebetulan saya berkuliah di Fakultas Pertanian, yang mana salah satu menteri yang diisukan di reshuffle adalah berasal dari Fakultas Pertanian. Yang perlu saya garis bawahi bahwa siapapun yang akan terpilih ataupun yang akan di reshuffle, masyarakat itu tidak akan terlalu melihat indikator tersebut. Yang masyarakat inginkan adalah siapapun nanti yang akan menjadi menteri ataupun yang akan di reshuffle, mereka itu mampu untuk bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, seperti digitalisasi pertanian, kemudian juga harga pupuk naik yang diinginkan masyarakat kelas menengah ke bawah atau pluratal. Nah, hal itulah yang inginkan kami sebagai mahasiswa untuk pimpinan-pimpinan itu melihat bagaimana betul siapapun nanti yang akan menjadi reshuffle ataupun menteri tersebut. Nah, yang paling ya. Oke, kita sudah dapat poinnya. Silahkan ditanggapi tadi Bang Nurdin. Jadi teman-teman mahasiswa ini, teman-teman pemilih muda menilai bahwa kalau reshuffle presiden jangan didorong-dorong karena hanya faktor politis. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau menurut pandang saya, ada 3 faktor presiden melakukan reshuffle. Yang pertama mengundurkan diri, meninggal dunia, itu otomatis itu. Yang kedua adalah kinerja. Ketika ada seorang menteri yang dievaluasi oleh Bapak Presiden, kinerjanya tidak mendukung daripada program pemerintah atau pencapaian visi misi, maka itu memang harus reshuffle. Yang ketiga adalah program pemerintah sendiri. Nah, kalau ada menteri yang kinerjanya itu jauh daripada harapan Presiden untuk mendukung tercapainya daripada visi misi beliau, ya khususnya janji-janji kampanye pada saat kampanye, maka itu memang harus dievaluasi, harus diganti dalam rangka untuk mencapai daripada kinerja pemerintah yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan pendekatannya politis, ya. Apalagi baper, kata baper bahaya sekali negeri ini. Itu setuju saya, itu setuju. Jadi tapi kalau pendapat saya sangat riskan presiden dalam situasi sekarang ini melakukan. Kalau Golkar lebih baik presiden jangan melakukan reshuffle. Jangan melakukan reshuffle karena situasi kita tahun ini adalah tahun politik, kemudian kita menghadapi situasi yang katanya tidak menentu, butuh stabilitas, akan terjadi krisis, nah butuh stabilitas. Lebih baik presiden mendorong daripada menteri-menterinya untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih baik lagi, kinerjanya ditingkatkan, solidkan semua aparatur pemerintah dan sebagainya. Jabatan itu kan jabatan politik. Menteri jangan nyapres kalau gitu, kata Bang Nurdin berarti ya. Kalau menterinya nyapres, menurut saya dia harus mundur. Kalau menterinya nyapres, dia harus mundur. Kalau enggak kerjanya nggak bagus. Bukan nggak bagus, supaya jangan terpecah gitu. Nanti nggak fokus. Nggak fokus nanti. Mendua. Jangan mendua, bukan. Jangan dia tidak fokus. Bagaimana dia mau jadi presiden? Kalau kemudian dia juga harus bekerja, tunduk di bawah presiden, pemerintah presiden. Sementara dia harus ke rakyat untuk berkampanye, untuk apa dan sebagainya. Itu. Oke, jadi pecah konsentrasi. Lebih baik kalau nyapres, menterinya mundur. Kalau menteri ya, nyapres itu lebih mundur. Oke,
PDIP jangan didesak-desak lagi presiden kalau menurut teman-teman mahasiswa. Kita berbasis kinerja. Oke. Waktu Ibu Ketua Umum kami menjadi presiden tidak ada reshuffle kabinet. Dan Ibu membuktikan bahwa stabilitas pemerintahan berbanding lurus dengan kinerja. Nah karena itu sebetulnya kita pun Bang Nurdin tidak menginginkan ada ketidakstabilan dalam pemerintahan, ketidakstabilan dalam politik. Reshuffle itu adalah jalan bagi kami untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan kader partai yang kita usung bersama ini itu bisa husnul khotimah kalau bahasa Gus Coy. Nah, itu nak. Jadi PDI Perjuangan sekali lagi basically kita mendorong reshuffle karena kinerja. Dan kalau memang kinerjanya tidak baik, masa kita ingin pertahankan hanya karena kemudian alasan-alasan kita khawatir nanti menteri yang baru tidak ada garansi lebih baik. Calon menteri itu siapapun, presiden pasti punya portofolio. Oke, jadi kita tunggu PDI Perjuangan memberikan penilaian terhadap menteri-menteri Pak Jokowi yang lain. Sudah disebutkan kita sampaikan ke publik supaya tidak ada sentimen begitu. Kalau kita sebutkan secara terbuka ke publik, itu kita mengambil alih sistem presidensial ke PDI Perjuangan. Kan kami tahu konstitusi. Itu karena Nasdem. ditanya, basicnya adalah kinerja. Jangan diprovokasi terus kita nih. Ya, Nasdem, ini agak sulit sebetulnya memahami tadi yang disampaikan oleh Mas Toto. Di satu sisi Nasdem harus berada di rel koalisinya Pak Jokowi, tapi di sisi lain harus membangun koalisi dengan partai-partai yang punya kebijakan sering berseberangan dengan Pak Jokowi ataupun oposisi. Bagaimana kemudian Nasdem memastikan stabilitas koalisinya Pak Jokowi ini? Kita jamin stabilitas terjadi dan nggak ada yang sulit untuk memahami. Bisa bermain di dua kaki begitu, Gus? Bukan dua kaki. Kalau untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat itu kan untuk 2024, bukan untuk yang sekarang. Mendayung di dua karang. Ya, mendayung di dua karang. Tadi pertama begitu ngomong. Mungkin istilah itu juga nggak tepat ya. Oh, di televisi. Tadi Anda sendiri loh yang menyampaikan. Iya. Saya koreksi. Atau kalau udah nggak bisa. Udah nggak bisa dikoreksi. Begini ya. Dua karang itu momen konotasinya seolah-olah kita bersama koalisi yang dengan PKS sama Demokrat itu bekerja hari ini kan tidak. Itu kan untuk ke sana. Tapi kan persiapannya di sekarang. Sekarang katanya. ya sudah. Persiapan kan otomatis semuanya sudah persiapan. Ya. Nggak usah dipersoalkan. Itu dari saya. Jadi bisa ya mendayung di dua karang ya. Kita setuju bahwa reshuffle atau apapun tidak reshuffle kita serahkan aja kepada presiden. Oke. Tapi sekali lagi presiden ketika mereshuffle komunikasi dengan pimpinan partai politik. Nah, dan itu saya kira kaitannya dengan Nasdem sudah dilakukan komunikasi dengan Pak Surya, dan Pak Surya. Ya. Itu udah selesai. Ini udah selesai. Yang berikutnya adalah kita tetap berada di koalisi dan kita berharap pemerintahan Pak Jokowi itu berakhir dengan husnul khotimah. Sekali menyelam minum air berarti kita ganti itu. Ini waktu kita ending yang baik ya, sukses. Setelah itu yang baik-baik kita lanjutkan ya. Yang tidak baik dirubah. Disinilah koalisi perubahan. Itu keinginannya Nasdem. Mas Toto terakhir, apakah kemudian ketegangan hubungan antara PDIP dan juga Nasdem, koalisinya Pak Jokowi ini semakin ke depan nanti akan semakin lebih meruncing lagi sehingga stabilitas koalisinya Pak Jokowi akan semakin terganggu? Kebisingan yang kita dengar sekarang malah menurut saya harus dilestarikan. Itulah bunga demokrasi. Kalau tidak bising seperti ini, mungkin teman-teman PDI Perjuangan tidak sesemangat itu menggali dan membuka data mengenai beberapa menteri termasuk dan pengamat tidak ada ruang. Nasdem begitu kan. Yang kedua kan kita juga di sini akhirnya jadi bisa melihat misalnya selama ini partai-partai koalisi mengatakan sias kata sama platformnya, visi misinya sama. Benar nggak sama? Bisa nggak mereka saat ini jelaskan? Bagaimana kemudian menjelaskan ketika bergabung dengan dua partai oposisi, tapi saya tetap bisa menjalankan 100% menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, tapi 100% juga walaupun katanya masa mendatang dengan bagian dari koalisi. Padahal kan 100 tambah 100 harus 200 kan. Tapi menurut Nasdem tetap 100 gitu, kira-kira begitu kan. Nah itu yang menurut saya substansinya apa yang kita bisa kejar gitu. Kalau Nasdem misalnya sekarang sedang berbicara mengenai contoh koalisi perubahan istilahnya. Atau akan bergabung dengan dua partai oposisi yang sering sekali berbeda dengan apa yang sudah menjadi kebijakan Jokowi selama 8 tahun minimal sampai sekarang. Apa yang kemudian Nasdem bisa terjemahkan? Oke, kita belajar Jokowi benar di sini, tapi kemudian kita sepakat dengan Nasdem dan PKS dan Demokrat di sini. Sehingga kemudian kita merasa ini pilihan utama kita bersama Anies Baswedan. Itu yang menurut saya harusnya dijelaskan, jangan cuma
perkara kemudian berbicara kami loyal atau kami tidak loyal. Ketika itu terjadi, siapapun yang jadi presiden, koalisi manapun yang menang, publik dapat pembelajaran politik. Nah, itu akan kita jelaskan nanti. Itu akan kita jelaskan nanti. Nah, setelah bertarung dalam kampanye. Oke, Mas Toto, terakhir, menurut Anda Presiden tetap akan mereshuffle kabinetnya ya? Menurut saya iya. Oke, hanya tunggu waktu saja. PON atau wagenya saya bukan ahli weton. Oke, PON atau Pahing, karena dua kali Rabu Pahing, beberapa kali Rabu PON, tapi sudah 2 kali terakhir Rabu Pahing. Tapi menurut saya kalau mau sedikit berspekulasi, ada orang mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi kemarin akan mengubah rencana Surya Paloh atau mengubah rencana Jokowi. Surya Paloh mungkin akan menarik dukungan pada Anies, Jokowi mungkin akan takut untuk melakukan reshuffle. Saya melihat masing-masing sudah punya rencananya sendiri dan mereka akan menjalankan rencananya masing-masing. Oke, dengan atau adanya reshuffle. Tetapi pertemuan politik itu walaupun misalnya tidak berbuah sesuatu yang sifatnya substantif, minimal secara komunikasi politik menurunkan tensi dan sesuatu yang harus kita apresiasi. Oke, kita tunggu nanti penurunan tensi dengan pertemuan Bu Mega dan Pak Surya Paloh ya. Mungkin setelah ini bisa disampaikan pesannya masing-masing. Nah, setelah ini juga akan ada sentilan ataupun kritikan dari teman-teman komika soal bagaimana memandang payung koalisinya Pak Jokowi ataupun perahu koalisinya Pak Jokowi. Apakah anak-anak muda ini merasa sudah sangat lelah melihat perdebatan ataupun pertarungan antara PDIP dan juga Nasdem. Kita nanti dengarkan sama-sama dari teman-teman komisi.co, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Diskusinya seru sekali hari ini. Betul. Ini udah kedua kali Political Show membahas reshuffle. Betul. Kedua kali juga kita stand up. Kedua kali juga kita stand up membahas reshuffle. Tapi Pak Jokowi belum reshuffle. Bukan apa-apa. Materi kita sudah habis. Udah nggak tahu lagi mau bahas apa sebenarnya. Udah nggak tahu lagi mau bahas apa. Itu kenapa di kesempatan kali ini kalau misalnya Pak Jokowi nonton video ini, Pak, tolong disegerakan reshuffle-nya, Pak. Kenapa? Biar kita ada materi baru. Karena kita ini terus nih kita bahas. Posting menteri-menteri baru ya. Iya, bukannya apa-apa kalau materi kita ini aja, itu aja diulang-ulang dan gak lucu. Takutnya yang di reshuffle kita. Betul. Takutnya kita yang di reshuffle dari sini, gitu loh. Tapi ada poin baru yang cukup menarik sebenarnya, apa tuh, dari reshuffle kali ini. Katanya Pak Jokowi itu biasanya ketika melakukan reshuffle itu biasanya di hari Rabu PON. Nah, ini dia yang kita pengen ngomongin. Kenapa di Rabu PON? Kan ada Rabu Asian Games dan SEA Games gitu. Bukan, itu bukan olahraga nasional. Maaf. Bukan PON yang itu. Kirain PON yang itu. Kirain bukan olahraga nasional. Sorry. Rabu PON yang dimaksud ini adalah Rabu PON tanggal Jawa, Bang. Oh iya. Di mana memang ada wetonnya. Ada yang bilang kalau Rabu PON ini adalah hari yang baik. Emang ada politisi yang baik? Bukan yang terakhir aja lempar baju sambil cemberut. Oh iya, benar masuk akal. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin Rabu PON ya benar itu memang hari yang baik untuk menteri yang jadi. Buat yang tidak jadi hari yang buruk. Betul. Dan katanya Rabu PON juga ada lagi? Betul, ada yang bilang orang yang lahir di Rabu PON katanya itu punya sifat menerangi hati orang lain. Nah, setelah sekian banyak menteri yang kita lihat atau politisi yang kita lihat, yang cocok dengan ini cuma satu. Betul, lampu Philips. Karena lampu Philips terus terang terus. Gak ada yang lain lagi. Dan ada poin yang menarik juga, Bang. Apa tuh, Dok? Ketika Rabu minggu lalu yang orang menantikan akan ada reshuffle, Pak Jokowi justru pergi ke Bali. Dan orang berpikir bahwa kayaknya Pak Jokowi nggak jadi reshuffle. Betul. Malah kita curiga jangan-jangan Pak Jokowi ke Bali itu untuk menemui satu orang di Bali yang bakal jadi menteri. Oh, tahu kan siapa? Siapa lagi kebukaan? Jering. Jering tahu kan Mas? Jering yang musisi yang ketangkap terus itu. Oh, iya ya itu. Itu cocok. Jering. Kayaknya cocok itu deh. Kalau dia jadi menteri apa dia, Bang? Menteri Informasi. Kenapa bisa begitu? Karena cuma satu syarat untuk jadi Menteri Informasi.
kuat dibully. Oh iya, dibully netizen. Kuat dibully. Jering sudah biasa. Iya, Jering sudah biasa. Dan lagiannya kalau kita pikir-pikir, Jering dan Menkominfo kita sekarang tuh punya persamaan. Oh, Jering sama Pak Johnny G. Plate punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sering bikin blunder. Kesamaan itu. Iya, tapi pesan kita lah sebagai dari komisi.co, dari anak muda, reshuffle itu emang hak presiden untuk menentukan. Tapi ingat, rakyat juga butuh kejelasan. Saya Gian Luigi. Saya Muhammad Ronaldo. Selamat malam. Mantap, itu pesan terakhir, rakyat butuh kejelasan. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Penampilan dari teman-teman komisi.co, Gian dan juga Aldo sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua DPP Partai Nasdem, Gus Coy, kemudian Bang Rifki Karsayuda, politisi PD Perjuangan, Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan teman-teman dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih sekali sudah hadir pada malam hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.